Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yaitu betapa baiknya Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kita sepakat bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita sepakat bahwa Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kita keadaan baik, dalam keadaan kita diberkati Tuhan, Tuhan sangat teramat baik. Atau bahkan dalam keadaan apapun Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kita keadaan sukar, dalam kita keadaan mungkin masalah terjadi yang sangat berat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan mungkin kita belum diberkati, dalam keadaan kita mungkin tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tetap bersyukur? Apakah kita tetap yang namanya mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan saya? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita, menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan baik, dalam keadaan kita diberkati, kita sangat mudah untuk mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik. Kita sangat mudah untuk mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan mungkin kita dalam keadaan sukar, dalam keadaan banyaknya masalah dalam kehidupan kita, apakah kita masih mudah untuk mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada faktor-faktor yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, itu karena mindset kita yang salah, cara pikir kita yang salah, atau cara pandang kita bahkan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah faktor yang mungkin kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, mindset kita, cara pikir kita. Kita mulai berpikir hal-hal yang negatif ketika kita dalam keadaan masalah, dalam kita menghadapi pergumulan kehidupan kita mulai berpikir hal-hal yang negatif. Kita mulai berpikir hal-hal yang tidak baik. Sampai akhirnya kita ini mulai menyerah akan keadaan. Karena mindset kita salah. Cara pandang kita, cara pikir yang salah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa iblis itu juga bisa bekerja melalui pikiran kita. Iblis itu sangat mudah untuk masuk bekerja melalui pikiran kita. Nah, ketika kita mulai berpikir hal-hal yang negatif, ketika kita mulai berpikir hal-hal yang tidak baik, cara pandang kita, cara pikir kita yang salah, iblis sangat mudah untuk masuk pikiran kita dan akhirnya keadaan kita mulai lebih parah lagi. Kita mulai menyerahkan keadaan. Itu yang pertama, faktor yang pertama, Bapak Saudara. Faktor yang kedua yang membuat kita ini sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar. Yang kedua adalah kita merasa sendiri. Kita merasa sendiri, tapi kita ini di sekeliling kita ini banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada pasangan-pasangan kita. Tapi kita merasa bahwa kita ini sendiri. Kita merasa bahwa mereka tidak menolong saya. Kita merasa bahwa kita tidak ditolong oleh teman-teman kita, oleh sahabat, keluarga kita. Sampai akhirnya kita juga mulai merasa bahwa Tuhan ini tidak menolong saya. Dan akhirnya keadaan kita mulai marah akan Tuhan. Ini adalah satu dampak ketika kita merasa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai marah kepada Tuhan.
Kita marah akan setiap keadaan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir kalau kita jangan pernah merasa bahwa kita ini sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang harus kita lakukan, tadi kita sudah mengetahui kenapa sampai kita tidak bisa atau sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar karena mindset kita yang salah, dan yang kedua itu karena kita merasa kita ini sendiri. Yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus ubah mindset kita. Kita harus ubah cara pikir kita. Kita harus ubah cara pandang kita. Di Filipi 4 ayat ke-8, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang positif, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar, kita harus mengubah mindset kita, ubah cara pikir kita. Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang baik. Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang negatif. Di Matius 7 ayat yang 11, orang atau ayah bahkan yang jahat itu bisa memberikan hal yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga. Apalagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita selalu akan terus memberikan hal yang baik kepada kita. Untuk itu jangan pernah berpikir kalau Tuhan ini memberikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Tuhan yang memberikan masalah kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita suatu masalah yang berat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Masalah terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberikan hal yang baik. Kalau Tuhan sayang kepada kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, artinya Tuhan memberikan hal yang baik kepada kita. Itu yang pertama, ubah mindset kita. Ubah cara pandang kita, cara pikir kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan supaya kita bisa mudah untuk melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita percaya, kita bergantung, kita dekat dengan Tuhan. Di Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah dengan segenap hati kita. Kita percaya kepada Tuhan, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan, sepenuhnya kita bergantung, kita dekat, kita erat dengan Tuhan. Karena di Ibrani 13 ayat ke-5 bagian C, Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita percaya, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita sangat mudah untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita berpikir, kita mulai ubah mindset kita, berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kita sangat mudah untuk melihat kalau Tuhan itu baik. Untuk itu dalam keadaan apapun, Tuhan itu tetap baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kebaikannya Dia tidak bisa kita balas tuh, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kedua hal ini harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini engkau merasa kalau engkau ini sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keadaan sukar. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Ubah cara pandang kita, hal-hal yang positif yang kita pikirkan dan kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan, terima kasih buat segala firman-Mu yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Biar firman pada pagi hari ini tertanam dalam kehidupan kita, mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu baik, mengingatkan kembali terus bahwa Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati kehidupan kami, Kau yang buat segala sesuatunya berhasil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.